Ketemu kembali di channel Indra Kusma Sejati. Kali ini aku akan coba sharing bagaimana pengalaman aku pertama kali dalam membuat website, situs dari hosting yang berbayar. Namun karena waktu itu aku belajar dari sebuah blog masih gratisan, jadi untuk pindah atau mencoba hal yang baru, khususnya bergerak di hosting berbayar, membangun website, ya, itu pasti perlu keputusan, keberanian yang tidak sedikit, ya. Tapi aku coba mulai hal yang dasar, yaitu memilih nama domain dan juga mencoba dari hosting yang bagus, ya, tidak perlu mahal-mahal, dan aku menggunakan dari lokal. Agar kenapa ini aku ambil? Pertama adalah biar bila terjadi trouble atau masalah, kita mudah berdiskusi dengan pihak customer service-nya, khususnya tiket untuk masalah teknis, entah di panel ataupun di teknisi supportnya, ya, ataupun di web kita. Nah, karena kita pasti akan selalu berinteraksi atau berdialog dengan mereka melalui halaman yang sudah disiapkan dari pihak hosting. Nah, bagaimana caranya? Nanti itu mudah banget, ya. Kalian tinggal masuk aja di link yang ada di bawah, ya, short link yang ada di bawah deskripsi video ini. Lalu kalian cari di sana, kalian order, ya. Nah, setelah itu kalian bisa beli. Pertama kalian pilih, apalagi sekarang hosting semua udah bagus, sudah menggunakan teknologi cloud, ya, cloud hosting untuk WordPress, website WordPress. Jadi untuk keandalannya memang tidak perlu diragukan lagi. Nah, pertama kelebihannya adalah kita bisa dapat domain gratis selama 1 tahun langganan. Nah, setelah itu domain itu terdaftar atas nama dan registrasi kita dengan email registrasi kita. Nah, nanti untuk kuotanya kita bisa pilih apakah untuk personal atau memang kita ingin naik grade-nya di atas kelas bisnis. Itu tinggal di upgrade pun secara mudah, ya. Nanti kalian tinggal masuk di dalam websitenya, ya. Setelah itu nanti kalian bisa pilih mana saja dari harganya, speknya. Bagi yang baru, saya sarankan bergeraklah di bidang untuk memenuhi kebutuhan kalian, ya, disesuaikan dengan keperluan kalian, ya. Jangan buru-buru tinggi. Terus yang kedua, kalau memang ingin jangka panjang, saran saya adalah tidak ada salahnya kita menggunakan template premium. Kalian bisa beli melalui online, tinggal tergantung buat keperluannya apa hanya sebuah blog, apa kita bermain blog juga ingin mengoptimasi atau menjadi mitra dari AdSense, ya. Karena masing-masing punya kelebihan di sini, ya. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat. Ya, teman-teman, nanti kalian bisa mengklik langsung, ya, mengklik ini untuk membuka halaman
apa namanya websitenya ya, di bawah deskripsi. Oke. Nah, setelah ini kita masuk ya, kita langsung ke halaman sign up. Kita daftar dulu ke halaman kita. Nah, untuk register kita isi di sini semua data ya, nama ini kita kosongkan, terus alamat email ya, email kalau bisa email pokok ya, email utama ya. Setelah itu kalian isi dengan passwordnya apa untuk login ke sini, semua data, nomor telepon ya, ini kalian isi sampai ke alamat mana alamat kalian ya. Terus kalau sudah terisi semuanya, di sini kalian catat bagaimana menceklis isi pembayaran, apakah dolar apakah rupiah ya. Setelah itu baru checklist, jangan sampai tidak di checklist ya, seperti ini term of service-nya, baru kita klik register. Ini hanya contoh ya. Nanti setelah register kita masuk dari confirm semuanya dari email ya, kita masuk lagi, kita bisa pilih langsung ke klik dari halaman dashboard, klik ke order, langsung pilih klik ke cloud hosting. Dari cloud hosting di sini kita pilih beberapa spek hosting yang akan kita gunakan ya. Nah, ini semuanya kalau kita menggunakan kita menggunakan cloud hosting untuk WordPress ya, untuk website kita ini sudah free domain untuk Anwar Older. Domainnya itu id.id.myid, tinggal dilihat kepastiannya ya. Umpama kita pilih ini per bulan ya, harganya dari 15.000 hingga ke 240, tergantung spek masing-masing yang kita butuhkan ya. Saran saya coba gunakan dan pilih ini disesuaikan dengan kebutuhan kita ya, terutama bagi kita yang nantinya akan bermain dan membangun sebuah website yang bagus ya, tentunya perlu spek tinggi, spek besar ya. Dan cloud ini tidak terlalu cloud hosting ini tidak terlalu sangat rentan ya, dan ini teknologi baru. Nah, dan bisa order salah satunya ya, seperti ini. Nah, kita order di sini yang harga 240 per bulan ya, ini dibayar. Nah, nanti setelah kita order, karena ini kita dapat domain gratis, kita pilih dari sini ya, namanya kita register dulu untuk domain kita, umpama namanya apa nih, Sigma Creator.com ya. Kita cek tersedia nggak nih, ngomong masih tersedia, label ya di sini. Nah, kita masih bisa banyak pilihan, apakah Sigma Creator.biz ID atau apa. Nantinya harga ini setahun kalau kita beli, kita bayar harganya 129.000 ya. Tapi nggak usah takut, itu semua tercatat atas nama kita sebagai pemilik ya. Terus kalau kita beli
di cloud hosting ini ya, untuk website kita itu kita free dalam setahun ya. Nah, umpama ini kita add ya, udah kita continue. Nah, setelah udah kita continue, di sini kita akan masuk ya ke pembayaran semuanya, server location Jakarta, setup free ya. Jadi kita free untuk setup semuanya, disiapkan oleh pihak cloud hosting yang kita gunakan ini ya. Server location kita mau pilih kita ada di Jakarta ya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke tahap berikutnya. Nah, ini adalah pilihan ya. Kita mau menggunakan DNS management selama setahun atau tidak. Kalau enggak ya kita kosongkan ya. Kalau udah kita kosongkan, kalau kita mau pakai ya silakan, berarti nanti DNS manajemennya hosting kita sendiri. Tapi kalau kita mau pakai gratis, kita bisa gunakan Cloudflare ya. Ini kita continue. Nah, ini kita klik continue. Selanjutnya baru kita isi data ya, data semuanya. Nah, ini order, kita order, baru nanti sudah semuanya komplit order ya teman-teman. Gimana setelah tadi kalian lihat apa saya coba gambarkan, memberikan sebuah gambaran, kalian bisa membeli cloud hosting WordPress di sana ya. Dan di dalamnya juga ada beberapa tutorial yang bisa buat kita pelajari ya, bagaimana lebih jauh lagi kita bisa memiliki sebuah web. Ingat, membangun sebuah web tidak bisa dilakukan dalam sekejap ya, dan tentunya kita perlu untuk bersinergi dengan beberapa webmaster atau mesin pencarian di internet seperti Google, Bing, Yandex, dan sebagainya. Cuman kelebihan dari WordPress ini, kita lebih sederhana, tidak terlalu memikirkan apa yang namanya coding. Apalagi bagi kalian yang sibuk dengan kegiatan dan aktivitas sehari-hari seperti sekolah, kuliah, maupun bekerja ya, ngurus rumah tangga. Jadi kita sederhanakan, mulailah dengan cara yang sederhana, dengan budget minim, dan kita bangun ini secara perlahan. Yang penting isilah WordPress website kita itu dengan foto, gambar, dan artikel konten yang original, agar ini tidak akan menjadi bumerang buat kita di kemudian kelak ya. Itu saja pesan saya. Semoga ini bisa menjadi gambaran bagi teman-teman yang ingin membangun sebuah website WordPress dari cloud hosting yang handal dan pastinya dengan harga murah. Sampai ketemu di acara berikutnya, dan bagi teman-teman silakan melihat beberapa video saya sebelumnya ya di channel saya tentang WordPress. Mudah-mudahan ilmu pengalaman saya dalam berbagi
bisa memecahkan solusi yang kita hadapi. Ya, yang penting jangan malu bertanya, dan sukses selalu. Salam kreatif dari Indra Kusuma Sejati.